السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, kita istiqamah sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita teruskan kajian kita yang berkaitan dengan tafsir surah Maryam ayat ke-29 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Sebelum ayat ini Allah sudah menceritakan bagaimana terjadinya perbedaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian Allah jelaskan bahwa mereka yang kafir, mereka nanti akan celaka. Kemudian Allah sampaikan nanti pada hari kiamat, hari akhirat, orang-orang kafir itu pendengaran mereka sangat tajam, penglihatan mereka sangat jelas, berbeda daripada saat mereka di dunia. Pada hakikatnya pendengaran mereka tertutup dan mata mereka buta. Kemudian Allah menginginkan supaya mereka kembali kepada Allah sebelum terjadi hari kiamat. Maka Allah perintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan perintah yang sangat jelas. Wa anzirhum yaumal hasrati. Berikan peringatan kepada kaummu, orang-orang Quraisy saat itu, orang-orang musyrik saat Nabi diangkat menjadi Rasul, dan seluruh manusia. Berikan peringatan, jangan sampai nanti mereka menyesal. Yaumal hasrah, jangan sampai nanti ada penyesalan. Idh qudiyal amru, ketika pengadilan Allah sudah ditegakkan. Wahum fi ghaflah, dulunya mereka lalai. Jadi Allah memberikan peringatan kepada kita semua melalui Rasulullah SAW, jangan lalai kalian dengan hari akhirat. Janganlah lalai, karena nanti kalian akan menyesal, dan penyesalan saat itu sudah tidak ada gunanya. Itu bahasa sederhananya. Penyesalan saat itu nanti
sudah tidak ada gunanya. Wahum la yu'minun, sedangkan mereka tidak beriman. Allah. Kemarin ulun jelaskan bahwa penyesalan itu terjadi ketika seseorang lepas daripada sesuatu yang berharga. Ya kalau lah orang mendulang umpamanya nih, mendulang intan, tulang kereta kulihan, pindah ke lubang sebelah, lubang yang seorang tadi itu didulangi orang, ternyata lubang bekas kita tadi dapat intan orang gana. Lalu sinong pindah tadi menyesal, tapi sudah kena jelas menyesal. Nah, itu. Jadi sesuatu yang berharga yang terlewatkan, maka manusia itu akan menyesal, sehingga diumpamakan seperti itu sebagiannya. Jadi nanti penyesalan tidak ada gunanya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Di antara yang sekarang banyak orang yang ghaflah, walaupun setiap hari diingatkan kepada setiap orang. Ulun rasa kita ini setiap hari diingatkan, baik pun peringatan secara langsung atau tidak, dengan kematian. Ya Allah, begitu mendengar ada orang meninggal kita diingatkan. Begitu kita tertidur, setelah tidur kita diingatkan bahwa tadi kita tidur itu adalah akhul maut, saudaranya mati. Ya Allah, makanya doa kita tuh bangun tidur itu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi sebenarnya kita setiap hari diingatkan dengan kematian. Setiap kita bangun tidur itu diingatkan. Tidur itu adalah sebuah kematian yang dikembalikan lagi roh kita. Nanti ada saatnya sudah tidak dikembalikan lagi. Nah itu namanya wujud sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu. Jadi hasrah itu adalah penyesalan yang sangat luar biasa, yang sudah tidak bisa kembali lagi. Kenapa? Ya, yang seorang di situ tadi begana bisa seorang mendapatnya. Ya Allah, intannya nih, ini kawan sudah diambil kawannya. Nah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui Al-Qur'an ini, dan alhamdulillah ada di rumah-rumah kita. Ya Allah. Nah, id qudiyal amru, Allah, ketika nanti sudah ada keputusan dari Allah. Hina ma yudkhilu ahlal jannati al jannata wa yudkhilu ahlan nari an-nara. Jadi nanti ada hadis itu kan, ketika sudah yang masuk surga dimasukkan ke dalam surga, ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis itu yu'ta bil maut. Jadi kematian itu dibuat oleh Allah seperti benda hidup. Yu'ta bil maut ala hayati kabshin. Jadi seperti kambing. Kematian itu dibendakan di akhirat setelah masuk, ada yang masuk surga dan fayaqul lil mu'minin, Allah berkata kepada orang-orang yang beriman, ata'rifuna hada, hadis Nabi lah, ya Allah, tahulah inilah kambing kibas. Qalu na'am, orang beriman mengatakan ya, huwal maut, itu tuh maut, kematian yang dibendakan. Ja'ana wa arafna, itu pernah datang kepada kami, kata orang beriman, dan kami kenal itu. Wa yaqulu lil kuffar, Allah bertanya kepada orang-orang kafir yang dalam neraka, ata'rifuna hada, wahai orang-orang kafir, siapa ini nang kambing kibas ini? Fa yaqulun, orang-orang kafir itu berkata, arafna, tahu. Fa
fayumitullahu al-mauta wa yaqulu li ahli al-jannati khuludun bila mautin wa li ahli an-nari khuludun bila maut. Maka Allah matikan itu maut yang dijadikan seperti kambing kibas tadi. Maka Allah berfirman kepada penduduk surga, khuludun bila maut, kalian abadi tanpa pernah lagi merasakan kematian, hidup selama-lamanya. Wali ahli nar, dan kepada penduduk atau orang-orang yang ada di dalam neraka, khuludun bila maut, kalian orang-orang yang dalam neraka kekal juga, tidak ada lagi kematian setelah itu. Maka Allah itu yang digunakan qudiyal amru, sudah selesai. Nah itu. Minal ghaflah, tadi dikatakan ulama mentafsirkan itu ghaflah itu diantaranya adalah ghaflah dari kematian yang setiap hari kita diingatkan secara tidak sadar atau sadar. Kita tidur itu adalah bagian daripada kematian, ataupun kita diberitahu ada yang meninggal macam-macam. Ada suatu ungkapan, man mata qamat qiyamatu, orang yang meninggal itu maka dia sudah menemui kiamat sukra, kiamat kecil, ya Allah. Nah itu yang meninggal itu kiamat sukra. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat bijaksana tidak memberikan tahu, kadang memberitahu lawan seseorang tentang kematian. Bila waktunya, apa sebabnya, di mana, itu adalah dari nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena kalau diberitahu, bisa manusia itu pada ingat diri, Pak, bermaksiat dengan Allah. Karena tahu, kayaknya sudah pada harinya hanya tobat ya. Ya lah. Karena sudah para harinya hanya tobat. Seperti umpamanya kita tahu jadwal hendak Mekah, umpamanya kan. Ya Allah. Bahwa tahun 2022 umpamanya lah. Lalu sudah siap-siap lah. Ya Allah. Atau kayaknya nyaman aja parak-parak, ya para harinya aja gini aja bersiap-siap ya Allah. Nah, ini kita tahu, makanya disuruh siap terus. Kita itu disuruh siap terus. Supaya kita siap terus setiap waktu. Jadi tempatnya kada tahu, sebabnya kada tahu, dan di mana. Karena kematian itu bisa terjadi dengan anak kecil, ya Allah, orang yang hanya berumur sehari sampai orang yang berumur tua. Tidak ada ketentuan. Nah itu ayat ini sebenarnya asalnya itu adalah peringatan Nabi kepada kaum yang di saat Nabi masih hidup. Tetapi karena Al-Quran ini adalah mukjizat Rasul yang sampai sekarang, yang menjadi pedoman hidup bagi setiap orang yang beriman, maka ini adalah juga sebuah peringatan buat kita semua. Sebuah peringatan. Nah, inna kata Allah, nahnu, sesungguhnya kami, narisul arda, kami yang memiliki ini bumi, waman alaiha, dan orang-orang yang ada di atas bumi, wa ilaina yurja'un, dan kepada kami nanti mereka dikembalikan. Dikembalikan. Jadi setelah diberi peringatan, itu apa? Karena nanti kita akan dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan mungkin tidak jadi masalah. Ini nanti akan dikembalikan. Nangaran bulik sebenarnya itu, pulang sebenarnya itu adalah pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita keluar rumah pagi itu ingat, nanti suatu saat memang kau harus pulang ke rumah. Itulah sorry pulang. Tapi kepulangan yang hakiki itu adalah pulang menghadap Allah. Itu juga sebuah peringatan buat kita. Sebuah peringatan buat kita.
Narithul arda kata. Inna nahnu narithul arda. Arda itu yang dimaksud dengan bumi adalah alam, kaun. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memilikinya. Dunia dan akhirat, tidak ada seorang pun yang bisa memiliki dunia ini. Kalau memiliki itu sifatnya hanya sementara. Mengarang sementara tuh kena bisa diambil, ya kalau sementara bisa diambil. Jadi mereka-mereka yang tertipu dengan nikmat Allah di dunia ini, seperti yang terjadi cerita di Ashabul Kahfi, di surah Al-Kahfi itu, dia tertipu dengan nikmat Allah yang ada di dunia. Dia menjadi orang kaya, punya kebun, punya kebun yang luar biasa. Dan dia meyakini bahwa kekayaannya itu adalah hasil dari kerjanya. Kemudian diingatkan supaya dia berbuat baik dengan hartanya, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Makanya ada ayat selanjutnya, wala irruditu ila rabbi, katanya. Kalau nanti juga satu saat memang saya akan dihadapkan kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Maka nanti saya di akhirat pasti akan mendapatkan yang lebih dari ini, katanya. Di dunia aja saya diberi oleh Allah. Nanti kalau saya mati pasti lebih daripada ini, katanya. Ini ucapan orang yang kafir dengan nikmat Allah. Di dunia aja aku maksiat begini, banyak mana dapat rezeki. Berarti sayang Allah tuh. Kayak namun aku mati lebih lagi nih kita. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalab. Iya, pasti kita akan dikembalikan tapi berbeda. Maka kalimat yang terakhir di ayat ini adalah wa ilaina yurja'un, dan kepada kami nanti mereka akan dikembalikan. Allah kembalikan gitu. Jadi sebenarnya tadi ulun sampai katakan, setiap hari kita diingatkan dengan kita akan kembali kepada Allah. Kita keluar rumah, kita kembali ke rumah. Itu contoh. Nanti kita akan dikembalikan, dan kapan kita tidak tahu. Makanya jangan sampai ghaflah, jangan sampai lalai. Allah ingatkan tuh. Wa andirhum, tadi tegas Allah katakan, beri peringatan mereka. Nah itu Allah mengingatkan kepada kita di ujung cerita Nabi Isa alaihissalam. Yang adalah di ujung cerita Nabi Isa alaihissalam yang berkaitan dengan ketauhidan, yang berkaitan dengan akidah, yang kita yakini bahwa Nabi Isa itu Abdul hamba Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Kemudian Allah ingatkan bagi orang yang punya keyakinan seperti itu, maka kembali cepat-cepat, masih ada waktu. Nah, coba kita runutlah. Kemudian Allah pindah ceritanya kepada Nabi Ibrahim. Dalam surah Al-Maryam ayat ke-41 Allah menceritakan, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur, ingatkan di dalam kitab tentang cerita Nabi Ibrahim. Setelah Allah bercerita di awal surah Maryam ini, bercerita Nabi Zakaria yang meminta keturunan, kemudian diberi anak. Itulah Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian cerita anak dengan bapak, anak dengan bapak dengan Kemudian cerita siapa lagi? Ibu dengan anak. Ya kan? Siti Maryam dengan Nabi Isa. Nanti ini Nabi Ibrahim cerita anak dengan bapak.
Bagus ya itunya. Nanti ada. Kenapa? Nah, kenapa Allah bercerita? Jadi itu antara anak dengan bapak. Tadi Nabi Zakaria minta anak, diberi anak. Siti Maryam yang tidak minta anak, diberi anak. Ya Allah. Nah, Nabi Isa. Kemudian di sini cerita lagi, cerita seorang anak dengan bapak pula. Cerita Nabi Ibrahim dengan bapak. Walaupun sebagian ulama itu mengatakan bahwa itu bukan bapak beliau, Azar itu paman. Nanti kita coba lihat apa alasan orang yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, Azar itu adalah paman Nabi Ibrahim, bukan bapak Nabi Ibrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, dan uzkur, ingatkan, di dalam kitab ada cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surah lain Allah jelaskan, Inna Ibrahim kana ummatan. Nabi Ibrahim itu adalah umat. Ada sih kok aja orang itu. Biasanya kan gitu kalau umat itu banyak lah. Tapi nama Ibrahim itu dikatakan Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya kata Allah, ada taukid, ada kalimat atau kata penguat. Kana ummatan. Kenapa jadi dikatakan Nabi Ibrahim yang seorang itu seolah-olah satu umat banding dengan umat? Sehingga Allah katakan Nabi Ibrahim itu umat. Kenapa? Karena ada sifat-sifat yang sangat terpuji pada jiwa Nabi Ibrahim. Karena ada sifat-sifat yang terpuji dari sifat Nabi Ibrahim. Pandangan beliau sangat jauh ke depan. Beliau punya kemampuan yang luar biasa. Innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim itu adalah siddiq. Apa arti siddiq? Siddiq itu adalah orang yang membenarkan, dan seorang nabi. Seorang siddiq dan nabi. Siddiq itu mubalaghatun fis sidqi. Kalimat ini. Orang yang sangat membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara anunya, contohnya dalam surah Al-Qasas itu, fa idza khiftu alaihi, surah ya, fa idza khifti alaihi, cerita Nabi Musa dengan ibu beliau, cerita ibu Nabi Musa alaihissalam. Fa idza khifti alaihi, kalau kamu takut wahai ibu Nabi Musa tentang keselamatan bayimu Musa waktu kecil, fa'alqihi fil yam, maka larutkan dia di laut. Ayo bayangkan aja, seorang ibu melarutkan anaknya di laut dengan alat yang seadanya. Itulah. Wala takhafi, jangan kamu takut. Wala tahzani, dan jangan sedih. Kalau kada punya kepercayaan, kekuatan iman, membenarkan dengan sebenarnya bahwa Allah itu berkuasa, kira-kira seorang ibu itu bisa kada tega baik mengandak anak ya kayaknya di dalam kapal gana. Kalau apa ya Allah, wadah halus dilarutkan di laut. Tapi karena betul-betul sangat mempercayai dengan kekuasaan Allah, nah itu seperti juga siddiq Nabi Ibrahim itu sangat mempercayai dengan kekuasaan Allah, seperti ibunya Nabi Musa. Maka berani, kalau ada ragu-ragu dah, ya lah ragu-ragu nih, ya karena umbak danal ini di laut, kata laut mati ya lah, atau apa. Tapi dengan kekuatan, makanya dikatakan siddiq, kekuatan yang luar biasa. Nah, itu dikatakan siddiq, ay alladzi balagal ghayah fi tasdiqil haq, orang yang sampai ke puncaknya membenarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebenaran adanya Allah. Jadi yakin. Nah,
Makanya Nabi Ibrahim diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Kalau Siti Maryam di dalam surah Al-Maidah itu kan wa ummuhu siddiqah. Itu kalau wa ummuhu siddiqah. Kenapa jadi digelar Siti Maryam itu siddiqah? Siddiqah itu kalimat untuk perempuan. Seorang perempuan yang sangat mempercayai keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga ketika malaikat datang, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Sidin sedang beribadah, datang seorang malaikat yang berbentuk seorang laki-laki. Lalu dia berkata, innama ana rasulu rabbiki. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu, wahai Maryam. Li'ahaba laki gulaman zakiyya. Untuk memberikan kepadamu seorang anak yang zakiyya, yang cerdas, yang bersih. Langsung percaya. Makanya dikatakan siddiqah. Jadi siddiq itu bukan benar, tapi mempercayai dengan penuh. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj itu kan, ya Allah, terencak mendengar itu. Ya. Kisah orang Isra Mi'raj itu kisah. Isukan ya, Nabi ini datang habis Mi'raj, Isra Mi'raj itu tak umur ya. Itu kalau lagi menunjukkan. Lalu Abu Jahal bertakun. Mat, napa kamu jadi minta umut deh. Ujar Nabi kita, tadi malam aku di Isra Mi'rajkan atas sana dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha. Mak, jalan Abu Jahal, kayak apa kamu ke Masjidil Aqsa aja perjalanan sebulan pulang pergi, ikam melewati itu malam tadi, teman. Betul naik pulang ke atas langit, angkat pang betis kamu itu sebelah ya. Kau emang angkat pang keduanya. Nah, kata kau kalau angkat betisnya ikam keduanya, kata kau aja Abu Jahal. Lalu dihabarkan kalau cerita Nabi itu bohong. Tapi begitu mereka belum puas datangnya pulang Abu Bakar nih. Abu Bakar, sana kawan ikam sana pada malam tadi tulak. Mulai sini, mulai Makkah ke Masjidil Aqsa, mulai Masjidil Aqsa sampai ke atas Mi'raj, kemudian bulik pulang malam ini. Itu bohong benar kalau Bakar. Ya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ayaqulu hadza, apakah dia memang mengatakan seperti itu? Iya. Kalau Abu Bakar, kalau dia yang mengatakan seperti itu, aku mempercayainya. Makanya Abu Bakar dikatakan as-siddiq. Abu Bakar siddiq. Kalau dia mengatakan itu, kata Abu Bakar, aku percaya. Jadi keyakinan beliau dengan Nabi itu luar biasa, keimanan Abu Bakar itu. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan. Satu, nabi ya. Tidak menjadi nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan bapak beliau? Idh qala li abihi. Allah menceritakan di sini. Ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya. Ini bahasa Al-Quran lah. Kita bahas. Apakah itu betul bapaknya Nabi Ibrahim atau pamannya? Dapat para ulama. Ya abati, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai bapakku. Jaka bahasa gitu, bahasa halus lah. Lima ta'budu. Kenapa? Bahasanya bahasa pertanyaan. Bahasa betakun. Betul itu salah dah. Cuma bahasa betakun, bahasanya halus. Lima ta'budu, kata Nabi. Kenapa pian menyembah ma la yasma'u, nang kada mendengar, wala yubsiru, nang kada melihat, wala yughni anka syai'a, nang kada kau menolongi pian. Padahal tahu sudah pada salah, cuman ditegur dengan kalimat batakun, bertanya. Harus kalau
halus tuh. Ya kalau pokoknya kita tuh di rumah ada anak salah, kenapa ikan menggawi dengan itu? Nah, jangan bahasa kita katalah, bahasa kasarnya, bahwa sudah pada salah. Nah itu kan lain dah. Ya kalau kenapa? Jadi bahasa bertanya tuh bagus. Bahasa bertanya itu dalam ilmu pendidikan itu bagus. Walaupun tahu bahwa orang itu sudah salah. Tapi bahasanya bahasa bertanya. Jadi orang kada tersinggung. Ya lah. Nah, kada tersinggung orang. Kalau bahasanya bahasa ingkar, bahasa mengingkari kada menyetujui itu beda. Ya, yang digawi itu. Tapi kenapa pian jadi menggawi itu? Ya kalau lain kalau bahasanya. Nah, itu bahasa halus Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Bapak. 5 ta'budu. Kada juga sini menyambat. Kenapa pian menyembah berhala? Ada. Tapi Sidin ingin mengaktifkan nih akal abah sini supaya kenapa pian menyembah nang kada mendengar, nang kada melihat, nang kada berguna, nang kada kau membela pian tu kenapa? Pertanyaannya bagus kala? Bagus tuh. Jadi ini perlu nih lawan orang tua tu beradab. Lawan orang tua beradab walaupun orang tua itu salah. Jangan mantang-mantang berilmu sudah, iyalah. Lawan orang tua kada beradab walaupun situ salah. Jadi beradab itu perlu karena adab itu fauqal ilmi, di atas ilmu. Kalau orang berilmu tinggi kada beradab kada ada gunanya. Tapi orang kada pati berilmu tapi adabnya tinggi, masya Allah. Itu yang luar biasa. Jadi ini adab kata ulama, adab manusia, adab orang yang baik kepada orang yang tua walaupun orang tua itu salah. Cara menegurnya dengan cara bertakun, bertanya. Ya, wahai abah ulun, 5 ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Kenapa pian menyembah kada mendengar, nang kada melihat, nang kada kau menolongi pian? Kalau di ayat lain itu dikatakan li abihi Azar, kepada bapaknya bernama Azar. Ayat ini sebenarnya menjadi perbedaan pendapat. Nah, apakah Azar itu abah ujur Nabi Ibrahim alaihissalam atau Sidin itu paman Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ana khiyar min khiyarin. Aku ini ujar Nabi orang baik yang terlahir dari orang baik. Ma ziltu antaqilu min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Selalu berpindah dari sulbi laki-laki yang bersih dari kesyirikan kepada rahim perempuan yang bersih dari kesyirikan, mulai jalan Adam. Kalau begitu silsilah Nabi itu tidak ada yang tidak bersih. Ya Allah lah, tidak ada kesyirikan. Nah ini banyak pendapat-pendapat yang berbeda. Makanya kalau pendapat Syekh kebanyakan ulama muasir kontemporer bahwa Nabi Ibrahim Azar itu adalah paman, bukan ayah. Kenapa? Karena kalimat abun itu di dalam Al-Quran disebut, diucapkan bisa menunjukkan paman, ada menunjukkan paman. Atau kalimat abun itu di dalam Al-Quran diucapkan menunjukkan kepada datu nini. Kadang memang khusus harus abun, bapak tidak. Umpamanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf itu, Nabi Yusuf ketika diminta mentakwilkan mimpi 2 orang yang sama-sama di dalam penjara, lalu diantaranya sebelum mentakwilkan itu Nabi Yusuf berdakwah. Nabi Yusuf berdakwah, mendakwahi orang itu. Dalam surah Yusuf itu dijelaskan
Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Jadi setelah Nabi Yusuf menjelaskan takwil mimpi yang dua orang tadi, ada yang selamat, kemudian ada yang disalib itu. Lalu ujar Nabi Yusuf yang diabadikan dalam surah Yusuf itu, dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Yang saya sampaikan kepada kalian tadi itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah kepadaku, kata Nabi Yusuf. Inni taraktu millatahu min la yu'minuna billah. Di luar sana aku tinggalkan satu kaum yang mereka beragama yang tidak beriman dengan Allah. Wa hum bil akhirati hum kafirun, mereka tidak percaya dengan akhirat. Apa sambungannya? Wattaba'tu millata abai, dan aku mengikuti agama bapak-bapakku. Bapak di antara bapak Nabi Yusuf, Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Di situ dimana yang kalau Ishaq bapak oleh Nabi Yusuf Memarinah. Kalau jalurnya itu Memarinah. Kalau Yakub bapak, tapi Memarinah juga disebut abah. Memarinah disebut abah juga. Sehingga ulama mengatakan di dalam ayat Nabi Ibrahim ini Azar itu adalah paman, cuman bahasa Al-Quran abah, seperti yang ada di dalam cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, nah itu. Jadi kalimat ab itu bisa maknanya paman berdasarkan ayat ini, sehingga selamat. Nah, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub. Nah, terus lagi cerita Nabi, kalimat paman, abah atau paman disebut abah. Am di dalam surah Al-Baqarah. Am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan id hadara Yaqub al-maut, ketika Nabi Yaqub menghadapi kematian. Ya Allah. Nah, id qala li banihi, ketika itu Nabi Yaqub berpesan kepada anak-anak beliau, ma ta'buduna mim ba'di, kalian nih kalau aku mati nanti menyembah apa? Kada mata kuluna mim ba'di, kada kalian nih menakut mati makan apa kada, tapi menyembah Pak. Bahasa yang luar biasa adalah yang dipikirkan itu akidah anak, bukan rezeki, karena rezeki itu sudah dijamin. Nah, qalu, anak-anak Nabi Yaqub menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, sama lampian kami beriman Allah. Apalagi wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapak ikan. Nabi Ibrahim bapak Nabi, keturun ke atas kan tentunya bapak kelah. Nah, tapi di situ Ibrahim wa Ismaila wa Ishak. Nabi Yakub ini keturunan dari Nabi Ishak. Ibrahim turun ke Ishak ya. Tapi di situ disebut Nabi Ismail sebagai bapak juga, padahal Nabi Ismail itu adalah paman. Tapi dimasukkan sebagai bapak. Nah, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Siapa bapak-bapak itu? Ibrahim disebutkan, Ismail disebutkan, Ishak disebutkan. Kalau Ibrahim sama Ismail itu cuma, tapi kalau Nabi Ishak, kalau Nabi Ismail Mamarina itu kan sebelah. Nabi Ismail bilang sanak kelola Nabi Ishak, ya kalau. Nah, sedang keturunan Nabi Yakub ini keturunannya dari Nabi Ishak. Maka Nabi Ismail yang semestinya paman disebut juga abah. Nah itu. Jadi itu dalil yang mengatakan bahwa Azar itu memang disebut abah, tapi hakikatnya bukan abah, adalah paman, karena bahasa Al-Quran bisa menyebut paman itu bisa disebut abah. Nah itu. Nah itu tentang pendapat. Tapi ada yang berpendapat itu memang abah Nabi Ibrahim, ya terserah.
Ya kalau kita ke depan ya, cuman ini pendapat yang lebih mungkin kalau ulun lebih cenderung ke sini, lebih selamat. Lebih selamat. Nah tadi kita lihat kalimat Nabi Ibrahim, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Bahasanya bahasa beradab lawan orang Tuhan, walaupun orang tua itu tak salah, tapi kesalahannya itu tidak langsung ditembaknya ke bahasa. Kenapa? Nyambah nang bahasa kita itulah. Nah itu, nang ada mendengar, nang ada melihat, nang ada gunanya itu. Nah itu adab. Nah, jadi beliau itu mendahulukan adab, mendahulukan adab. Nah, itu luar biasa tuh. Jadi contoh. Ya abati. Tadi sekali sudah kalimat ya abati lima ta'budu. Ya Allah. Kemudian ada lagi ayat sudah ya abati. Wahai bapakku. Ya bahasa sayang. Bahasa anak dengan bah. Ini coba ya. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Ulun ini diberi ilmu lampian kada diberi. Bahasanya begitu. Artinya apa? Nabi Ibrahim kada menyombongkan diri. Pian dia kada tahu, ulun lang paling tahu kada. Tapi ilmu ulun ini diberi. Bahasanya nyalah bahasa orang tuh. Jadi tadi bahasa menegurnya halus. Kemudian alasan menegur itu bahasanya halus. Kemudian itu Tuhannya sudah pian ini sekolah sampai berapa? Hanya SMA, paling kuliah S1 sekolah. Ulun ini sudah, nah itu bahasa karena kata luar biasa. Ya abati. Ini 4 kali nih di dalam ini Nabi Ibrahim ya abati, ya abati, ya abati. Bahasa tersayang. Qad ini minal ilm ya ini diberi ilmu yang pian kada diberi. Artinya kada mengaku sini itu alim sorangan kada. Ini ahdika siraton sawiyya. Ayo 4 ulun pian ikuti ulun, maka pian akan mendapatkan siraton sawiyya, jalan yang mudah, parak, lurus, nyaman. Siratan sawiyya itu cara yang mudah, lurus, dibilang nyaman ya kalau kadang alih gitu nas. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, jalan yang mudah, nyaman, lakas sampai. Nah, ya biasanya mesti hendak itu lah. Kita tuh manusia hendak mudah, hendak nyaman, hendak lakas sampai. Ya kalau ini Nabi Ibrahim membawa Abah Sidin tuh. Jadi sudah 2 kali ini Nabi Ibrahim. Kita pulang di ayat ke-48. Ya abati. Nah, hanya tekar sedikit. La ta'budi syaitan. Jangan menyembah syaitan. Jadi bahasanya halus. Sudah kada iloi jorong halus. Jika bahasa itu kada mengerti juga nih. Kada mau masih juga, hanya dijelaskan sejelas-jelasnya dengan bahasa yang jelas. Kira-kira itu dululah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi apa yang kita bisa ambil dari ayat ini, yang kita pelajari dan kita tadabburi pada malam hari ini itu adalah yang pertama, bahwa penyesalan itu tidak ada gunanya. Yang kedua, jangan lalai. Kita selalu diingatkan dengan hari akhirat. Kita selalu diingatkan dengan hari akhirat. Mudah-mudahan bangun tidur itu menjadi peringatan kita. Kita balik ke rumah juga itu menjadi peringatan bahwa kita akan kembali ke tempat asal. Mana di hari akhirat nanti. Nah, kembali. Mudah-mudahan kembali kita tuh ke surga. Dan itu yang sangat kita harapkan. Nah, kemudian tadi bagaimana adab orang muda dengan orang tua, walaupun orang tua itu salah, ada caranya, ada adabnya. Walaupun ilmunya tinggi, adab itu lebih dikedepankan. Adab itu lebih dikedepankan. Yang ketiga adalah bagaimana kita meniru sifat Nabi Ibrahim Siddiq, punya keyakinan yang kuat tentang kekuasaan dan kebenaran adanya Allah Subhanahu wa
artinya iman yang kuat. Kemudian bagaimana nanti cara berdakwah itu dengan lemah lembut seperti dakwah Nabi Ibrahim. Dan siapa yang paling didahulukan didakwahi itu adalah keluarga. Keluarga. Kadang-kadang asik ceramah keluarga kada terdakwahi. Nah, ini Nabi Ibrahim yang pertama didakwahi sini adalah orang yang paling dekat dengan beliau. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk selalu merenungi dan mentadabburi Al-Qur'an ini sehingga Al-Qur'an menjadi betul-betul hudan, betul-betul sebuah kitab yang menjadikan petunjuk. Memang sudah betul, cuman kitanya ini lagi lah. Apakah kita anggap sebagai betul-betul atau sekedarnya saja? Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.